Yuan, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kita punya terlalu banyak masalah yang belum dibicarakan. Ayo naik kapal, aku akan berlayar bersamamu. Kita bicarakan semuanya sekaligus. Kalau ada yang ingin dibicarakan, mari kita pulang dan duduk bersama. Bagaimana kamu benar-benar takut menghadapiku sendirian? Tidak kok. Lalu kenapa kamu selalu menghindari masalah ini? Aku sangat benci kita selalu menghindar dan menebak-nebak. Kalau kamu punya ketidakpuasan padaku, katakan saja. Aku hanya berharap kita berdua bisa kembali seperti dulu. Tapi sejak kamu diculik, Kamu melihat sisi terlemah dan terburukku. Sisi yang paling tidak bermartabat. Kamu selalu menghindari topik ini, kamu tahu tidak? Semakin kamu tidak bicara, semakin aku tidak nyaman. aku tidak bicara karena aku tidak ingin kamu tidak nyaman. Ketika kamu mengalami hal itu, sebenarnya aku juga sangat tidak nyaman. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kenapa tidak kamu katakan? Apakah kamu tidak bicara karena gambaranmu tentang aku sudah hancur, kamu tahu tidak? Hari aku tidak bisa menahan diri. Aku melihat diriku di cermin, betapa malunya aku. Betapa tidak nyamannya. Ketika aku paling butuh penghiburan. Istriku malah pura-pura tidak ada apa-apa dan pergi. Menghindariku bukan. Karena aku takut kamu merasa canggung, jadi aku pergi. Atau kamu jijik padaku. Aku tidak antara suami istri, tidak perlu terlalu menghindar. Bagaimana aku harus menghadapimu, bagaimana aku harus menghadapi diriku sendiri? Kenapa kamu pikir aku akan jijik padamu? Karena kesabaranmu dan sikapmu memberitahuku. Kamu tidak ingin menyentuh kelemahanku, kamu tidak menerima kelemahanku. Kamu punya tuntutan padaku. Ketika aku tidak bisa memenuhi tuntutanmu, kamu merasa aku tidak normal. Aku sangat mengerti. Sekarang aku mengerti, bukan aku tidak menerimamu. Tapi kamu tidak mau menerimaku. Bukan begitu. Sekarang kamu mau naik kapal bersamaku atau tidak? Kalau kamu tidak naik kapal, berarti kamu menyerah padaku. Iwan, dengarkan penjelasanku. Iwan, dengarkan penjelasanku. Sekarang aku sangat benci menjadi Zuo Yuan di mata orang lain. Aku ingin memulai hidupku sendiri lagi. Kamu mau tidak bersama denganku, aku menunggumu di dermaga. Kamu jalan-jalannya sendiri. Sampai kita tidak bisa bertemu lagi. Mungkin berjalan sendirian di jalanan. Ada apa, Chomye? Hidupku. Chomye, kenapa kamu menangis sendirian di sini? Ia kenapa menangis? Apa Yuan bikin kamu marah? Bukan, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi antara kalian? Gak ada apa-apa. Gak ada hubungannya sama dia. Terus kenapa kamu menangis ia? Selama ini, aku udah lakukan banyak hal. Kupikir itu baik buat dia. Tapi ternyata dia gak mikir begitu. Dia malah nyalahin aku salah paham. Barusan dia ajak aku ke dermaga. Marahin aku habis-habisan. Lalu ninggalin aku pergi. Aku beneran gak tahu. Aku cuma merasa jarak kita semakin jauh. Aku masih belum ngerti. Kalian sebenarnya bertengkar apa? Susah jelasinnya, cuma salah paham aja. Kalian butuh waktu. Dia sekarang udah konsultasi ke psikolog. Seharusnya bakal baik-baik aja. Kamu sama kakak udah lewatin banyak hal. Nyawanya juga kamu yang selamatin. Kalian pasti bakal baik-baik aja. Andai saja. Aku lebih memilih bukan aku yang nyelamatin dia waktu itu. Hari ini gak bakal kayak gini. Cobain masakanku gimana? Meskipun gak seenak itu. Tapi udah cukup bintang 4. Beneran. Gak dong, harusnya bintang 4,5. Kamu lapar banget ya? Aku belum makan hari ini karena mau ketemu kamu. Ya gak perlu sampai mulut penuh gitu. Iya, Hom. Wah, ada yang lebih buru-buru dari aku. Apa udah waktunya pulang? Aku belum mau pulang. Gak usah peduliin dia.
Apa itu SMS dari Yuan? Apa dia bilang jam berapa pulang? Kenapa bisa begitu dia membuatmu marah dan bilang mau ajak orang minum? Anak nakal ini semakin keterlaluan. Tidak bisa, aku harus membuatnya segera kembali dan meminta maaf padamu. Ah, sudahlah. Mama, aku rasa saat ini Yuan dan aku perlu tenang sejenak. Tahukah kamu mengapa ada yang bilang laut itu yang paling lembut? Karena apapun yang terjadi padamu, laut akan diam mendengarkanmu. Tidak akan membantah, tidak akan mengkritik. Aku juga begitu. Apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu ada di sisimu dan merasakannya bersamamu dengan cinta. Waktu aku diculik di Mumbai aku sangat takut. Aku takut tidak bisa bertemu keluargaku lagi. Jadi saat itu hanya ada satu pikiran di kepalaku, yaitu untuk melarikan diri. Tapi pada akhirnya, setelah mereka menangkapku kembali, mereka memukuliku sampai babak belur, menyiksaku mereka. Mereka mengikatku dengan rantai besi, dan memaksaku makan sambil berlutut. Memaksaku menjadi seperti anjing. Aku sangat membenci diriku sendiri. Aku ini ketua ban. Anak sulung keluarga Zhuo. Bahkan tidak lebih baik dari anjing. Tidak. Apapun yang pernah terjadi padamu, apapun yang pernah kamu lakukan, kamu akan selalu menjadi Zhuo Yuan yang teguh. Kamu akan selalu menjadi pria yang paling kucintai. Dan kuhormati itu tidak akan pernah berubah. Benar. Aku adalah Zhuo Yuan yang teguh. Pengalaman seberat apapun yang pernah kualami, aku bisa melewatinya. Sekarang apalagi yang harus ditakutkan? Yang terpenting aku tahu. Apapun yang terjadi padaku, ada kamu yang selalu mendukungku. Yuan, tahukah kamu apa pencapaian terbesar ayahmu? Ayahmu mendirikan Wanjie dengan kerja kerasnya. Itu yang paling layak untuk dipelajari dan dihormati. Bagiku, pencapaian terbesar ayahmu adalah memberikan kalian keluarga yang hangat. Ayahmu selain urusan dinas, dia tidak pernah tidur di luar rumah. Apapun yang terjadi, yang terpenting bagi seorang pria adalah tahu cara pulang ke rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Chomye, tapi yang aku tahu adalah Chomye di Mumbai dengan sepenuh hati, menyelamatkanmu tanpa memikirkan dirinya sendiri apa kesalahannya, sehingga kamu memperlakukan ibunya seperti ini. Banyak hal yang sulit dikatakan kepada orang ketiga. Kalau begitu aku tanya, apakah di dalam hatimu kamu masih mencintai istrimu? Tentu saja mencintai. Itu bagus pertengkaran suami istri. Sangat wajar. Yang terpenting adalah di dalam hati kita masih ada satu sama lain. Dan juga tidak peduli seberapa keras pertengkaran suami istri. Tidak boleh memengaruhi anak. Keluarga ini harus dijaga dengan baik. Tidak boleh dihancurkan begitu saja. Dalam hal ini ayahmu sangat tegas. Aku yakin dia juga berharap kamu seperti itu. Ibu, aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkan keluarga ini. Baiklah, kamu sudah berjanji di depan ayahmu. Aku tidak memaksamu, Aku tahu, Bu. Sekarang bisa pulang ke rumah. karena kamu ingin cepat pulang ke rumah. Tentu saja aku sangat senang. Aku sudah meminta Akuan untuk menjemputku. Kamu tunggu di sini sendirian dulu. Ah, kenapa? Sebentar lagi akan ada yang menjemputmu, dan kamu bisa menggunakan waktu ini untuk memikirkan cara menghiburnya.
Sepertinya ban kempes. Periksa atau panggil Derek tidak perlu. Aku bisa menggantinya sendiri. Berikan linggis padaku. Chomie kunci pas. Apakah kamu ingat tahun kita bepergian di Amerika? Menyupir dari Los Angeles ke Grand Canyon. Di tengah jalan kita mengganti ban di jalan yang sangat sepi. Kamu sangat takut akan ada orang gila yang menyerang kita. Jadi kamu sangat tegang memegang linggis untuk melindungiku. Sekarang mengingat keteganganmu saat itu. Masih terasa lucu. Chomie, maafkan aku. Ketika kamu mengalami masalah di Mumbai, saat itu aku berkata pada diriku sendiri, aku harus kuat, aku harus tenang. Karena aku ingin menyelamatkanmu. Dulu aku bisa melakukannya. Kupikir setelah kamu kembali. Aku berusaha untuk tidak membicarakan hal itu. Agar kamu tidak merasa tidak nyaman. Itu yang terbaik. Tapi aku tidak menyangka. Chomie, kalau kamu tidak mau bicara jangan dipaksa. Bukan karena aku tidak membicarakannya. Aku kira dengan tidak membicarakannya, aku tidak akan mengungkit hal itu lagi. Itu cara menjaga harga diri dan perasaanmu, cara terbaik. Tapi ternyata tidak. Justru karena aku melakukan itu, kamu merasa kami semua tidak mengerti kamu. Tidak mempertimbangkan perasaanmu. Semakin aku berusaha mendekatimu, kamu semakin menjauhiku. Sebenarnya aku tidak tahu apakah ini benar. Kamu bilang, apa aku salah? Chomie. Yang harus minta maaf seharusnya aku. Aku tidak seharusnya marah besar padamu. Tapi kadang aku tidak bisa mengendalikan emosi. Bagaimana aku bisa memintamu mengerti dan memahami aku? Tidak akan aku mengerti. Intinya ke depannya kamu mau bagaimana, kamu sedang memikirkan apa? Kamu bilang saja padaku. Aku pasti akan seperti dulu. Selalu mendukungmu di sisimu.